Pemirsa, bersama saya telah hadir di studio Metro TV di kawasan Nusa Dua Bali, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suhasil Nazara. Pak Suha, terima kasih sudah di sini, Pak. Pak Suha, kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang niscaya ada di daerah yang rawan bencana, Pak. Ya. Kita ada di Ring of Fire, kemudian kita juga banyak patahan-patahan di wilayah kita. Kita bicara ini, kita sedang belum lama melihat gempa yang menimpa Lombok, kemudian juga Sulawesi Tengah, Pak. Dan itu dampaknya luar biasa. Pertanyaan pertama saya, apakah memang di dalam anggaran negara, APBN, itu sudah ada anggaran khusus untuk bencana? Berapa banyak anggaran itu? Seperti apa mekanisme pemakaiannya, Pak Suha? Ya. Jadi kalau anggaran itu selalu ada. Ya. Jadi yang bahkan kita kan punya badan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu memiliki kemampuan untuk meminta yang namanya anggaran sifatnya on call. Oh. Ya, jadi ada anggaran yang sifatnya sudah rutin, memang untuk pekerjaan, untuk kegiatan rutin, operasional rutin. Tapi kalau terjadi bencana, dia bisa on call. On call itu sewaktu-waktu? Sewaktu-waktu. Besarannya? Besarannya itu dibicarakan bahkan bisa sampai ke kabinet. Oh. Jadi Kementerian Keuangan akan support itu. Jadi kita tentu akan ngelihat fiscal space yang ada, Menteri Keuangan akan lapor pada Presiden dan seterusnya. Mekanisme itu ada. Tetapi sifat yang on call itu bisa diberikan untuk yang sifatnya tanggap darurat. Emergency tadi yang dikatakan. Yang untuk sesaat setelah terjadi bencana, bagaimana menyelamatkan jiwa, begitu, itu yang harus bisa diberikan. Itu semua dana bentuknya on call. Oke. Nah, biasanya tanggap darurat itu 3 bulan, 6 bulan tergantung skala bencananya ya. Tapi 3 bulan, 6 bulan. Setelah itu kita akan dihadapkan pada permasalahan membangun kembali. Rekonstruksi, rehabilitasi, dan itu butuh biaya yang jauh lebih besar dibandingkan tanggap darurat. Dan itu termasuk di dalam anggaran bencana atau tidak? Nah, BNPB selama ini menjadi unit yang kemudian bisa menyalurkan itu. Nah, tetapi yang mau saya sampaikan juga di sini adalah kalau sudah masuk ke kebutuhan pasca tanggap darurat untuk rehab dan rekon, biasanya ya prioritasnya itu kemudian ikut terganggu dengan prioritas yang lain yang memang sudah dianggarkan lebih dulu. Ya kan? Saya ambil contoh nih. Saya pergi ke Padang. Salah satu pejabat dari Pemprov itu mengatakan, Pak, masih ada jembatan yang ketika gempa di Sumatera Barat di 2009, itu yang sampai sekarang belum bisa kita bangun. Itu sudah 9 tahun yang lalu ya? Kenapa saya bilang itu? Ya karena ketika kami mau anggarkan untuk tahun depan, lalu kemudian ada prioritas lain. Kami mau anggarkan lagi, terus prioritas lain muncul lagi. Jadi itu kita mesti cari suatu mekanisme bagaimana caranya kalau terjadi bencana, tanggap darurat kita tangani. Kemudian rehab dan rekon, itu kemudian ada dana yang bisa digunakan untuk rehab dan rekon yang sejumlahnya itu signifikan. Nah, ini kan logika asuransi nih, Bung Leo. Ya. Jadi kalau bisa nggak kita membangun asuransi buat kita sendiri? Nah, kalau kita bangun asuransi buat kita sendiri, ini bisa antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Bisa antara pemerintah pusat dengan luar negeri. Bisa pemerintah pusat dengan dunia industri asuransi. Ini kita mesti bikin bagaimana cara mereka bekerjanya, prinsip-prinsipnya apa, itu yang jadi disaster risk financing strategy. Itu terkait dengan pertemuan tahunan IMF World Bank Group ini, Pak Suhasil. Itu akan ada acara khusus untuk membicarakan hal ini atau seperti apa? Jadi kalau pembicaraan mengenai disaster risk ini udah beberapa waktu terakhir berjalan terus dalam konteks dunia, dalam konteks ASEAN, dalam konteks macam-macam ya. Khusus di sini, Indonesia akan meluncurkan yang namanya Disaster Risk Financing and Instrument Strategy. Ini adalah cara berpikir besar mengenai bagaimana harusnya kita menggabungkan seluruh sumber daya yang ada. Ya, jadi baik sumber daya fiskal, baik private sector maupun komunitas, baik rumah tangga. Gimana kita membangun suatu strategi kalau terjadi bencana, kita punya kemampuan menolong diri kita sendiri. Dan ini kuncinya sebenarnya salah satunya adalah dari APBN, seperti tadi tanggap darurat, alokasi dana asuransi, partisipasi dari dunia usaha dan seterusnya. Itu besok kita luncurkan. Acaranya besok ya, hari Rabu 10 Oktober itu akan menjadi bagian dari pertemuan tahunan IMF World Bank Group ini ya. Masalahnya begini, Pak Suha, apakah kemudian ini akan bisa cepat dilakukan, apalagi mengingat saat ini kan pemerintah sedang menyusun APBN untuk tahun depan, dan bencana itu kan menurut banyak orang di Indonesia adalah keniscayaan. Bagaimana menyampaikan hal itu nanti akan kita bahas selepas jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Spesial program IMF World Bank Group
Annual Meetings 2018 akan kembali seusai Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda menyaksikan spesial program IMF World Bank Group Annual Meetings 2018. Saya Leonard Samosir dan masih bersama saya di studio Metro TV di Nusa Dua Bali, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suhasil Nazara. Pak Suha tadi sebelum jeda, Pak Suha mengatakan sudah akan membicarakan strategi itu dan itu juga menjadi salah satu bahasan di dalam pertemuan tahunan ini besok ya Pak ya, hari Rabu. Nah pertanyaannya Pak, kalau terkait dengan anggaran APBN Indonesia, itu teknisnya nanti seperti apa? Karena ini kan pas juga sedang membahas APBN untuk tahun 2019. Bagaimana Pak Suha? Jadi ujung-ujungnya adalah kita ingin membangun suatu sistem yang memungkinkan ya pertama negara itu memiliki kemampuan resiliensi. Kalau terjadi bencana dia bisa biayai. Ya. Ini logika asuransi mungkin jadi core-nya. Kedua, bukan hanya negara tapi juga masyarakat, individu, rumah tangga itu memiliki kemampuan untuk berasuransi. Nah, ini nanti akan fit dengan industri asuransi kita yang memang masih harus kita tumbuhin. Tapi tadi pertanyaannya gimana ke negaranya, ya, ke APBN-nya. Ke APBN itu kurang lebih begini. Pertama, kita akan lakukan logika mengasuransikan barang milik negara. Barang milik negara itu mesti kita asuransikan. Ya. Nah, kalau artinya kita mesti bayar premium, bayar premi dari APBN. Kita akan mulai tahun depan 2019. Teman-teman di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara itu mulai mengidentifikasi aset-aset negara mana saja yang akan diasuransikan dengan valuasi seperti apa. Mungkin juga ingat bahwa teman-teman dari JKN itu baru bikin revaluasi. Nah, itu akan dipakai. Kemudian teman-teman dari asuransi akan kita minta untuk melihat dan kemudian apakah bikin konsorsium atau asuransi sendiri atau ada yang lain luar negeri juga mau ikut. Ini juga bagus. Itu kemudian kita mulai asuransikan sedikit demi sedikit. Mungkin tahun depan belum terlalu banyak, mungkin belasan triliun saja asetnya ya, bukan premiumnya. Nanti dari belasan triliun aset, preminya berapa? Mulai kita masukkan 2019. Tapi kalau ke dalam jangka panjangnya kita ingin bikin sesuatu yang lebih sustainable. Misalkan begini, apakah sudah saatnya Indonesia itu menyisihkan sebagian uang dari APBN untuk membentuk suatu semacam pooling fund? Dana abadi begitu? Dana abadi. Dana abadi yang memang dikhususkan kalau dipakai kalau terjadi bencana. Jadi dana abadi ini harus dikelola. Kalau ada bencana dia ambil dari situ. Jadi bukan dari APBN yang tiap tahun. Karena kan kalau kita lihat ini bencana ini kita nggak tahu kapan, berapa besarnya. Nah karena itu cara kita mikirnya harusnya kita nggak boleh mikirnya ya nanti aja deh lihat APBN tahun depan. Nggak akan pernah kebangun. Harus dari awal. Kita sisihkan, nah ini kalau kita bikin pooling fund kayak begini, ini juga menarik suatu idenya. Bisa kita lakukan dalam bentuk setting yang maaf, tadi Anda mengatakan bahwa rencananya akan diasuransikan. Tapi kan kalau aset negara ini kan nilainya pasti besar, Pak. Betul. Diasuransikan ke perusahaan mana atau karena itu kan kemampuannya kan pasti harus luar biasa besar juga. Ini kita ingin jadi pendorong dari industri asuransi kita juga. Jadi industri asuransi kita ini kita sediakan suatu demand, ya. Dan demandnya ini real, bukan bohong-bohongan nih. Karena kalau misalkan terjadi bencana, habis semua, industri asuransi akan masuk. Nah biasanya kan asuransi itu nggak mau. Yang force major-nya itu adalah bencana. Ini bencana itu sendiri yang kita asuransikan. Itu aturan perundang-undangannya bisa memayungi tidak? Kita karena ini tidak akan dilakukan dalam jangka pendek, kita lihat deh. Ya, kita lihat. Tetapi kita sekarang bekerja dengan asosiasi industri, ya, industri asuransi. Anda mau nggak? Sama satu lagi nih yang mesti saya sampaikan. Sebaiknya diasuransikan di dalam negeri atau diasuransikan sebagian ada efek luar negerinya? Nah ini kan pemikirannya gini, kalau semua diasuransikan di dalam negeri, terjadi bencana, yang bayar kan dalam negeri lagi. Tapi kalau sebagian kita gabung konsorsium atau kita undang asing, ini malah sebenarnya positif. Karena kalau terjadi bencana, uangnya bukan dari dalam negeri lagi, tapi uangnya dari luar. Beda kan? Jadi cara kita ngelihat asing di dalam setting ini menjadi satu yang menurut kita juga ini harus kita sampaikan. Kalau konkretnya nanti di era APBN 2019 itu masuk ke pos mana, Pak? Nanti dari teman-teman di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan ada premium. Ada premi di situ. Baik, ini pemikiran yang bagus. Belanja kementerian berarti. Ya, pemikiran yang bagus, tapi kita tunggu nanti langkah nyatanya bagaimana ya. Profesor Suhasil Nazara, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, bersama saya telah hadir di studio Metro TV di kawasan Nusa Dua Bali, Kepala Badan Kebijakan Fiskal